Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Dr. Randa Endang Retno Winarti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teori bilangan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai saringan Eratosthenes. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Tasya Nur Azila dengan NIM 230403002. 2. Saya, Eka Ardilia dengan NIM 230403004. 3. Salsabila Nadia Nur Fadila dengan NIM 23040300113. 4. Karenina Meta dengan NIM 230403029. Berikut pembahasan mengenai saringan Eratosthenes. Apa saja yang akan dibahas? 1. Siapa itu Eratosthenes? 2. Apa itu saringan Eratosthenes? 3. Bagaimana penggunaannya? Dan yang terakhir adalah apa keuntungan dan kerugian dari saringan Eratosthenes? Eratosthenes lahir sekitar tahun 276 sebelum Masehi di Cairene, sebuah kota di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Libya. Beliau berasal dari keluarga yang cukup berada dan mendapatkan pendidikan yang baik sejak usia dini. Eratosthenes menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat, sehingga beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Athena, pusat intelektual dunia Yunani kuno pada saat itu. Saringan Eratosthenes adalah suatu cara untuk menemukan semua nomor perdana di antara satu dan suatu angka n. Saringan ini ditemukan oleh Eratosthenes, seorang ilmuwan Yunani kuno. Cara ini merupakan cara paling sederhana dan paling cepat untuk menemukan nomor perdana sebelum saringan Atkin ditemukan pada tahun 2004. Saringan Eratosthenes melibatkan penggunaan bilangan prima yang kecil untuk menguji. Algoritma berhenti ketika kuadrat dari bilangan prima yang kita uji bernilai lebih besar dari bilangan terakhir pada rentang bilangan yang kita tentukan. Penggunaan atau cara kerja. Dalam kasus ini, bilangan terakhir itu adalah 100, karena 11 adalah bilangan prima, dan kita tahu bahwa 11 kuadrat sama dengan 121 lebih besar dari 100. Maka, algoritma seharusnya sudah berhenti sebelum ini. 1. Tuliskan bilangan 1 sampai 100. Untuk penjelasan, untuk mempermudah, jangan tuliskan semua bilangan itu secara beruntun ke samping, melainkan menggunakan tabel atau diisi seperti tabel di samping. Tabel atau isinya berukuran 10 x 10, artinya ada 10 baris dan 10 kolom. 2. Tandai bilangan 1. Untuk penjelasan, perhatikan bahwa 1 bukan termasuk bilangan prima, karena hanya memiliki satu faktor, sehingga kita tandai dengan memberi warna tertentu, atau bisa juga disilang atau dilingkar. 3. Tandai bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Untuk penjelasan, karena 2 adalah bilangan prima, jangan tandai. Tandai semua bilangan kelipatan 2 yang lain dengan warna tertentu, disilang atau dilingkar. 4. Tandai bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Untuk penjelasan, prinsipnya sama. Tandai semua bilangan kelipatan 3 kecuali 3 dengan warna tertentu, disilang atau dilingkar. Bilangan yang sudah ditandai sebelumnya tidak perlu ditandai lagi. Sama seperti sebelumnya, di sini kita akan menandai bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Bilangan kelipatan 5 yang merupakan kelipatan 2 dan 3 tidak perlu ditandai lagi. Di sini kita menandai bilangan kelipatan 5 kecuali 5 dengan warna orange. Di sini kita menandai bilangan 25, 35, 55, 65, 85, dan 95. Di sini tandai bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Di sini kita akan menandai dengan warna hijau. Bilangan-bilangan yang ditandai adalah 49, 77, dan 91. Algoritma berhenti sampai di sini, karena bilangan prima berikutnya adalah 11, dan 11 kuadrat adalah 121, di mana 121 lebih dari 100. Kita tahu bahwa bilangan yang tidak kita tandai adalah bilangan prima. Jadi, bilangan prima dari rentang bilangan 1 sampai 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, dan 97. Selanjutnya adalah keuntungan. Saringan Eratosthenes memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi dan kesederhanaan. Bahkan bagi mereka yang baru mengenal bilangan prima dan algoritma ini mudah dipahami dan digunakan, karena dapat menemukan semua bilangan prima hingga batas tertentu dengan beberapa langkah iteratif. Ini menjadikannya alat yang sangat efektif dalam teori bilangan. Selain itu, efisiensi algoritma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa ia hanya perlu melakukan tugas-tugas dasar seperti penandaan dan eliminasi yang dapat dilakukan dengan cepat bahkan pada komputer masa kini. Selain itu, saringan Eratosthenes dapat dengan mudah diubah untuk berbagai tujuan dalam matematika dan ilmu komputer, termasuk kriptografi, pemrosesan data besar, dan analisis numerik. Selanjutnya adalah kekurangan. Meskipun saringan Eratosthenes memiliki banyak manfaat, ada beberapa kekurangan. Jumlah memori yang cukup besar adalah salah satu kelemahan utamanya, terutama ketika digunakan untuk mencari bilangan prima dalam rentang yang sangat besar. Algoritma ini perlu menyimpan daftar semua angka hingga batas tertentu, yang dapat tidak praktis pada komputer dengan keterbatasan memori. Skalabilitas juga terbatas. Nilai N dapat meningkat seiring dengan jumlah operasi yang diperlukan untuk menghilangkan kelipatan bilangan yang dapat menghambat kinerja. Akibatnya, meskipun saringan Eratosthenes efektif untuk rentang angka yang relatif kecil hingga menengah, algoritma ini mungkin tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan analisis bilangan prima yang sangat besar. Sekian pembahasan mengenai saringan Eratosthenes dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.